Jangan tidak bisa seperti itu belajar. Orang itu melakukan ini adalah hal yang tidak baik menjadi maksiat. Saya mengingatkan di sini dengan anak muda semua, tidak apa-apa. Nek wis lakoni kok krungu saiki, ya ngono jadi manten. Nek ora manten, ya proses orang beda gitu. Isone ngono pakai tanggung nyantol, dia nyantol, ora rugi terus semua bakal kontrol. Nah sekarang ini kecanggihannya saya lihat dengan adanya seperti itu pelajaran. Saya lihat sekarang ini kecanggihan sudah tidak pakai MBI. Saya paham, jangan enggak itu orang ngerti aku harus sinau seperti itu kok aksi akhir kalau hal seperti itu tidak baik. Ini orang itu beli itu aplikasi sederhana aku juga isi 20.000 isi 20.000 mau ganti mau melu orang saya masuk saya mau ngomong di sekolah gue di bertrek mobil nomornya itu tak baik saya masalah itu kalau isi akhirnya tidak tahu tentang bagaimana dia berusaha dia harus besar seperti tapi Rasulullah, saya ingatkan Rasulullah SAW itu lahir. Halo, masuk di bawah. Halo, ayo masuk apa? Ada yang tahu? Masuk di bawah. Rasulullah itu masuk. Apa? Bapak terjaga dari dosa. Bisa dikatakan terjaga dari dosa. Terjaga itu tidak sama sekali dia dari lahir berbuat dosa sama sekali. Jadi Rasulullah SAW itu sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Ada yang mengatakan Rasulullah itu yang manusia betul. Tapi beliau adalah Rasulullah itu adalah utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata atiullah wa atiur Rasul. Kata-kata atiullah wa atiur Rasul. Kalau secara terjemahan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu ati. Tapi secara tafsiran kata-kata taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah ini adalah kata-kata fi'il amr, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Ini disebut kayak tulisan kodok dari kodok Rasul. Ada kata-kata fi'il madi, fi'il mudhari itu sudah telah sudah apa? Kalau fi'il madi, fi'il mudhari apa? Sudah dilaksanakan. Kalau fi'il amri itu apa? Perintah ini apa? Perintah ini apa? Perintah itu apa? Wajib dilakukan. Kata-kata atiullah secara tafsir itu apa yang ditaat kepada Allah dan kepada Rasul itu berarti kata perintah. Bagaimana perintah Allah dan perintah Rasul ini yang kita lakukan kita laksanakan, ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul, ya saya ini jenengan tinggi sholawatan, ya kan? Sholawatan kenangan itu kan kosong, itu pun
Astagfirullah, sholat tenang, orang astagfirullah. Jangan melakukan ini seperti ini, sholawatan tenang, seperti jangan melakukan zakat, jangan melakukan baik sama tetangga, baik sama semuanya. Tapi kalau melakukan sholat, ya terus sholawatan berkali-kali orang tahu kosong, dia maksudnya kosong dan sunat ini, tapi puasa Ramadan karena Ramadan ini wajib. Ini tak terakhir di sini, ini belum bulan Ramadan, tapi intinya saya memberikan di sini adalah jangan harus puasa Ramadan itu wajib. Caranya ini sesuai dengan Ramadan yang bulan. Contoh-contoh seperti ini. Sekarang saya akan memberikan bahwa Rasulullah itu seperti apa sih sebenarnya. Apa Rasulullah itu maju, apa berewokan, apa berjowo, apa gagah, apa putri, atau seperti apa. Kalau kita melihat Rasulullah di sholawatan seperti ini, sering terjadi di dalamnya apa? Al-Fuhu Tawil. Al-Fuhu artinya apa? Ini bisa dikompor. Al-Fuhu Tawil itu artinya Al-Fuhu itu Al-Fuhu hidungnya panjang katanya, mancung orang kita ya. Bukan seperti saya mau Indonesia dengan dengan mancung. Oh saudara itu mungkin turunan kuasa ngomong. Saya juga mau Solo, lain-lain ini Solo. Saya lahir di Indonesia. Saya punya dulu namanya Dulu. Kalau ditanyain, gambar dengan asli Jawa, Pulau Jawa, Bapak Pulau Jawa, mau Indonesia. Lalu ini namanya turunan saya tok. Tidak pernah dia bilang. Saya jadi pergi Arab. Aku makan panganan Arab paling surat ya. Sampai teman-teman bilang, berjaya turunan Arab, jadi turunan Arab. Aku mau Jawa. Aku yang mana yang bayar, Jawa betul. Tahu dia makanan kono. Kalau saya naik pesawat makanan kono lah, dia makanan kono ya. Sampai saya waktu datang ke sana, pulang dari Arab saya berisi kalau itu aku sangat balik harus pulang. Jadi jangan melihat saya, wah itu Abdul itu turunan Arab, turunan saya betul orang Arab itu mesti saya, tapi yang saya belum berkeluar. Paham? Jadi dengan orang Arab itu belum tentu saya itu, tapi orang Arab itu mesti saya. Ada itu benar saya. Tapi saya ngaku kalau karena dulu saya membicarakan kalau saya orang Jawa, turunan Jawa, kelahiran Jawa, gede Jawa, ngomongnya Jawa ini. Nah, orang ngomong ya ngomongnya Jawa, betul ya? Saya tetap bicara saya orang Jawa asli Jawa, bangga dengan Jawa, bangga dengan Indonesia, asli mungkin. Itu yang kita lihat sekarang. Dan kalau Rasulullah lahirnya di sana kenapa? Lahirnya Rasulullah kok main Arab ini apa? Dua konflik. Dan konflik perang zaman saat ini, perang Syria, perang Afghanistan itu dan damai Islam karena seperti itu apa? Karena Islam mudah diadu domba. Makanya di Indonesia, khususnya orang kita yang ahli sunnah, orang-orang kita jangan mudah kita diadu domba. Kalau sudah diadu domba, rusak Indonesia. Yang terjadi seperti Syria, Afghanistan, seperti di Libya, seperti di Irak, seperti di Yaman, seperti sekarang kita lihat negara kita, seperti itu mudah diadu domba. Kenapa? Mudah diadu domba dengan apa? Dengan HP, dengan segalanya, dengan ajaran-ajaran yang tidak kuat menurut dia seperti ini yang paling benar. Ini makanya jangan di Indonesia para kiai kita, para ulama kita itu sudah istimewa. Membawa kita itu ajaran-ajaran yang ada itu sudah istimewa. Di Indonesia organisasi terbesar adalah Muhammadiyah dan NU. Pegang yang jenengan orang Muhammad
ada Ashari, ada Mu'tazilah, ada ajaran-ajaran yang lainnya, ada Syiah, ada apa. Kalau jenengan sudah pegang di Indonesia itu rata-rata ini ajaran yang seperti ini, pegang. Kok bisa terjadi seperti ini? Nek aku Arab sini kok jadi dulu. Intinya jenengan yang harus tahu nanti tentang mazhab ini, karena saya kuliah dulu di tentang mazhab, tentang perbandingan agama. Semua ini nanti gentenan orang rumah tak cepat. Apa itu mazhab, apa itu cerita, jenengan kalau perbedaan masuk akhir. Kebiasaan kita ini ngelak-ngelak. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu belajar dengan siapapun, dengan ajaran apapun, dengan yang belajar tentang agama, tidak pernah menjelek-jelekan. Gimana? Tidak pernah menjatuhkan. Lah orang kita sering mudah kagetan, orang layangan malah nafir, mulai orang mau sholatnya bingung, orang si lulus, orang si malah kagetan. Sholatnya apa lagi? Wah bener nih, mesti ini merokok, jadi merokok. Oleh anak itu mati kafir, tidak usah bilang seperti itu. Ya, jangan kagetan, jangan tersudah dengan nafir, jangan mudah dengan dilihat nanti ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran yang salah. Jangan bilang seperti itu. Kita ini punya mazhab, umpamanya kalau saya cerita di sini, imam kita ini ada Pak Imam Syafi'i, terus apa? Hambali, terus dari empat ini yang tidak sedakat itu Imam Maliki. Ini sholatnya lurus benar. Lainnya sudah. Jadi kalau nanti kita pernah lusunan, itu ajaran yang lain Syiah. Saya orang sedang. Sholatnya ini kalau berkurus ini kayak. Jadi jenengan harus sering nanti. Dari Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Maliki itu adalah sholatnya lurus. Jadi jenengan sesok wis umrah karo sing jadi pengusaha dari Allah. Jenengan lihat di sana, komplit sesedap orang sing kene bodoh, orang sing sodo lurus, orang sing ojo kaki. Terus jenengan merasa di sana ajaran yang paling benar katanya di Mekah, di Madinah itu kurang ajaran berasa. Pegang yang sesuai ajaran yang ada di Indonesia. Yang di Indonesia ini ajaran-ajaran yang sudah ada, yang diajarkan para ulama, para kiai itu dipegang. Dulu Imam Masjidil Haram itu bernama dari Indonesia. Bagian Nawawi Al-Baghdadi itu dulu Imam Syafi'i. Dan setelah itu direbut oleh ajaran yang sekarang, ajaran-ajaran yang sama Raja Fat sebelum Raja Faisal. Raja Faisal direbut sesuai diambil ajarannya, sekarang ajaran Muhammad Abdullah. Abdullah itu sekarang namanya Allah. Jadi di sana itu ajaran Wahab. Tapi sekarang sama Raja Muhammad bin Salman ini dicabut sesuai, tidak ada Wahab, tidak ada apa. Makanya di Arab sana sekarang nyamur kabeh. Di sana sudah bebas, tidak seperti maaf perempuan dulu, zaman dulu dan berikutnya sekarang boleh. Ada disco. Di sana sekarang ada apa istilahnya, panggung-panggung untuk show musik-musik untuk apa, boleh sekarang di sana. Dulu tidak ada. Ajarannya ketat sekali. Sekarang sudah mulai. Ini sudah tidak ada ajaran-ajaran. Jenengan ini adalah perbandingan. Di sana bukan ajaran. Yang saya kembali lagi, bagian awalnya dulu di Masjidil Haram itu dan dikuburkan di Maklah. Di Maklah
itu dekat dari Mekah. Di Makkah itu makamnya sampai detik ini. Biasanya kalau di Makkah, kalau sudah meninggal, itu cuma berapa bulan, berapa 2 bulan, kalau sudah jadi keraka itu diambil juga. Tapi alhamdulillah, orang kiai kita yang di Indonesia Banawawi itu sampai detik ini tidak dibuka. Gurunya yang bernama Sayyid Maliki di sana juga tidak dibuka karena waktu itu masih utuh, belum masih ada sejarahnya itu sampai sekarang. Yang paling terakhir kiai kita yang sangat luar biasa, yang kiai kita yang luar biasa dari sana namanya siapa? Kemarin tanggal 23 Juni dia mau diambil jenazahnya sama orang-orang di Makkah itu dibuka dan tahunya masih utuh. Akhirnya sekarang tidak dibuka. Ini apa kita? Orangnya kita jangan sering banggakan orang kita yang ajaran yang datang ke sekitar itu ajaran yang paling benar. Terus bayarnya contoh, bayarnya contoh. Jangan percaya, itu dohirnya saja. Belum tentu batinnya seperti orang Indonesia. Orang kiai Indonesia yang justru seperti itu adalah ulama-ulama yang belajar betul, kitabnya betul, sanadnya betul, sampai Rasulullah. Ini jangan sampai dengan terpancing dengan ajaran itu yang paling benar ini. Makanya saya bilang yang belajar maknanya, wah, saya senang itu dia tenang aja orang yang melu-melu kok, kalau itu melu-melu, oh ini sendiri orang orangnya bisa. Yang kuat, jadi orang yang kuat belajar maknanya sangat maknanya. Yang kalau tidak boleh menggunakan maknanya, yang maknanya tidak boleh menggunakan, harus seperti itu. Perbedaan wajar, saya penting percaya karena Rasulullah. Yang penting masih percaya Allah dan Rasul berbeda. Jangan sampai kita melihat sekarang ini kondisi yang ada sekarang ini justru dengan malah mengadakan ajaran yang paling benar itu, jangan itu atau di Bakti di Medina itu jenengan lihat makalah itu rata semuanya. Orang tangganya Mbak Zubair sama Mbak Nawawi itu kalau yang tidak paham sering tidak paham Mbak Zubair itu cuma dikasih batu ada tulisannya di situ, tidak bisa gitu. Itu kalau tahu kan orang Arab pikirkan di sana yang meninggal, tidak ada meninggal terus ada tanda. Kita sudah bersyukur di Indonesia, meninggal di Indonesia, mati di Indonesia. Allah sing dongake oke pas nyadran, nggih mboten? Dikai tondo makame ditulisi, ngene sing para kiai ulama sing nyake agama sing kuat digawe yang baik, makamnya jadi bagus. Ini kan doa kita berdoa, tidak apa-apa. Apa itu disalahkan? Di sana tidak ada. Jangan sampai kita nyalahin dengan seperti itu, karena kalau bahasa sejarah situs yang ada, kalau bukti orang umpamanya di Tegalrejo ini siapa yang menyebarkan Islam, kiainya coba siapa, yang tokoh utamanya siarnya mana. Nanti kalau ditanyain makamnya tidak dikasih tanda, tidak dikasih apa-apa, jenengan mau tanya mana buktinya? Contoh sekarang Mbah Hudori, makamnya luar biasa seperti itu. Coba kalau di Mekah tidak ada tandanya, Raja Fat, Raja Faisal, Raja siapa kalau meninggal itu biasa, tidak ada apa-apa. Nanti anak-anaknya, cucunya mau balik itu orang ngerti. Dan ini Mbah Hudori, mana buktinya, situsnya mana, sejarah nanti kalau ditanya 80 atau 100 tahun mana di Tegalrejo kalau ada bukti itu Islam, mana buktinya, sejarahnya mana kalau Mbah Hudori itu menyiarkan agama Islam.
Si ayah bagaimana dia tentang di umat di sini Tegarrejo mana? Buktinya mana? Ada itu di sana di Tegarrejo. Nah, kalau habis tidak ada, jangan mau tanya gimana? Mana buktinya? Dihilangkan Islam itu. Rasulullah di Medina itu mau ditintek, mau dihilangkan semua. Biar apa? Tanda Islam yang sebenarnya itu tidak ada. Baki itu adalah keluarga Rasulullah. Cucu-cucu Rasulullah itu di sana ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Ja'far. Itu di sana ada yang mengatakan bahwa makam di Baki itu ada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, putri daripada Rasulullah. Dan itu ada Sayyidina Hasan itu adalah cucu-cucunya. Sayyidina Hasan itu adalah putri daripada putra daripada Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ada Sayyidina Ja'far, itu cucu yang nomor 7. Itu dibagi. Itu rata semuanya. Jenengan kalau ditanya situsnya di mana? Mana buktinya makamnya Sayyidah Fatimah? Mana buktinya makamnya Sayyidina Hasan? Mana buktinya Sayyidina Ja'far? Di situ ada enggak? Apa ada yang tahu? Tidak ada. Kita datang di pagi yang berdoa, tangan ngatur tak. Kita berdoa bagaimana? Semua berkah. Yang penting dibagi. Ini bukti bahwa kita jangan sampai menghilangkan sejarah. Sejarah itu sangat penting sekali, ya kan? Kalau dengan bukti-bukti yang ada di Islam itu mau dihilangkan, bahaya sekali. Di Mekah juga seperti itu. Bukti tanda Rasulullah lahir kalau di pintunya di Masjidil Haram, yaitu di Babu Salam, di sebelah kiri. Itu di Babu Salam sebelah kiri itu sekarang dijadikan perpustakaan. Mau dihilangkan sejarah itu. Situs biar itu kelahiran, bukti daripada kelahiran Rasulullah itu di situ. Itu sudah mau dihilangkan. Dulu yang pertama protes zamannya ketua PBNU Bahasim Muzaid pernah protes. Kalau memang ini situs-situs yang ada dalam sejarah, bukti sejarah Islam yang ada di kita, saya mau dihilangkan semua di Mekah. Saya mau mengumumkan orang NU tidak boleh haji. Mati orang Arab, kere mendadak. Yang paling top haji itu orang Indonesia. Coba dengan haji umroh orang Indonesia. Tuku panganan, tuku apa? Indonesia. Welcome Indonesia. Tidak ada welcome Afrika, welcome Pakistan, welcome. Tidak ada welcome Indonesia. Ahlan wa sahlan Indonesia. Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak ada yang datang, orang datang di warung di mana. Uang Indonesia real itu. Dengan kalau umroh, tidak usah bawa uang real banyak-banyak. Bawa uang merah sama biru itu 100 ribu. 100 ribu sama 50 ribu dibawa dengan bisa laku. Menggo itu bisa bukan. Kalau gitu orang Indonesia yang paling top orang Indonesia dia ada. Koyok ini kita tidak bangga dengan Indonesia. Salah sebab. Kita harus bangga dengan Indonesia. Dalam kondisi yang sekarang itu, jenengan lihat di daerah Eropa, di Amerika, di mana mau makan aja yang terakhir di Eropa, mau makan pagi, orang-orang yang sekolah, orang yang ini tidak bisa makan. Jenengan teknik isi somanan alhamdulillah 3 kali, kalau acara ini panganan oke, apapun banyak laku kabeh. Ini namanya berkah. Yang dikatakan berkah itu seperti ini. Makanya jangan sebanyak-banyaklah bersyukur. Ya kan? Doa semua. Kita kayak ilmu lagi sik paling terakhir. Kita sholawatan terus kita isu-isu yang mau orang-orang dengan kesalahan. Tapi intinya dengan yang baik nanti ada. Isik paling terakhir. Jangan tanyain ilmu. Jangan ini ada putri Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ini putri Rasulullah. Saya mau tangkap jangan dungo bumi beliau.
Tapi kalau saya mau tanya dengan ini, saya dengan jawab yang jujur. Dengan dongo berdiri atau bohong? Yang paling jujur pasti doa itu sendiri. Tapi saya buka ini ilmunya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam kalau berdoa angkat tangan itu yang didoakan pertama itu tetangganya. Yang pertama didoakan tetangganya, orang lain, umur tetangga, rezeki berkah, rezeki semuanya banyak. Itu didoakan. Yang didoakan saya dapat pertama berdoa itu tetangganya. Semua tetangganya ini kan disebut umur berkah kabeh, umur rezeki lancar, semua didoakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Dia pribadinya kalau dengan melihat manfaat, kenapa kita mendoakan tetangga dulu, mendoakan yang lain dulu? Rezeki mulubelnya dari tetangga itu pasti ke kita. Tapi orang kita jarang yang percaya dengan hal itu. Jadi benar. Orang mungkin malah nyelek-nyelek coba berkiri. Kayak ojo suge, aku suge wae. Kau tombol kayak ojo nanti ini, kau orang malah tombol itu pesawat, pesawat kayak aku kayak itu. Jangan seperti itu. Tombol itu apa kita doakan dulu alhamdulillah. Kau aku bisa numpang pesawat rezeki ini bisa nih aku berkah kabeh. Ini yang paling kita lihat seperti itu. Kalau kita berdoa, aku besuki, lalu kenapa aku besuki? Nek sugih kowe lali ora go masyarakat percuma. Sekarang saya mau tanya, hidup dengan sehari itu makan ini kita enggak? Gratis Pak, gratis, beasiswa gratis. Lah ya makanya gratis. Enggak kalau untuk hidup makan umpamanya. Saya mau cerita, kalau dengan kebutuhan yang paling terbanyak itu sebenarnya susah itu kebutuhan yang lain. Kan sebenarnya kebutuhan yang lain itu kan bukan kebutuhan yang jenengan harusnya jenengan itu rautkan dan hutang. Karena kebutuhan jenengan dipaksakan. Sebenarnya jenengan umpamanya yang ASN ini gajinya ini jadi cukup, rambutnya rambut, mendeloknya, oke mobilnya dari HP, tapi yang punya HP, nah itu manusia. Tapi kalau orang yang tahu agama, tahu iman, tahu apapun, kita berdoa alhamdulillah. Tapi nek cukup aku gimana ya aku semuanya baik. Nah, saya mengingatkan semua mahasiswa yang ada di sini. Jangan kalau sudah cukup sudah. Rasa moyo wong Islam, tapi ini jangan dikasih rezeki lebih, kekayaan ini jangan lebih, jangan ingat yang tidak mau. Itu memang jalannya seperti itu. Sekarang saya mau tanya, ada apa dengan adanya orang Islam itu zakat dan zakat mah? Rasulullah memberikan contoh. Sekarang saya mau tanya, jadi kalau saya mau berikan contoh, jangan kelorotan. Kalau tadi, ini orang ditoke dengan dulu. Lorong malah iso ke rumah sakit, bicara iso itu. Kalau itu perlu itu jenengan urus apapun kok jenengan iso ditoke, plong nopo boten? Plong. Nah, nek plong zakat itu juga seperti itu. Zakat mau zakat yang lainnya jenengan ini orangnya ini urung plong katanya. Ini kewajiban jenengan yang berlebihan itu harus ngasih. Nah, ngasihnya ini orang-orang sering salah kaprah. Harus belajar. Yang perlu dikasih itu yang seperti apa? Kalau zakat jelas ada 8 rumah sakit semuanya yang di sini orang-orang musafir mu'alaf, orang-orang yang betul-betul harus menerima itu yang bagaimana itu ada. Ya ini yang kita harus tahu. Ini Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Nek wis jenengan ini kepengen semuanya cukup semua dengan itu yang dikira-kira dengan
apalagi dengan sekarang dalam kondisi sinau bukan penangan yang jenengan ini kesempatan jenengan jadi yang jenengan sudah belajar di jurusan yang jenengan nanti keluar dari sini manfaatnya bergede, bermanfaat, benisoneng masyarakat. Ini manfaatkan betul. Jangan sampai keluar dari sini yo sama terus ini yo bisa ngomong. Sebenarnya aku seneng wong aku seneng diriku, aku warga, aku ning masyarakat itu tidak ada manfaatnya. Jangan sampai seperti itu. Yang hobi organisasi, manfaatkan hobi organisasi yang ada di sini di yang baik. Itu sangat penting. Belajar semuanya. Tapi ojo lali kalau organisasi itu, kalau lali biasanya dari kalau di sini tidak bisa ya mahasiswa berarti tidak bisa ya. Tidak bisa. Ketentuannya 4 tahun. Ya. Jadi ngasih tahu tenang. Ojo sampai jadi mahasiswa yang malas tapi sih tenang. Belajar yang betul-betul mahasiswa tak donake sesuk manfaat berkah. Amin. Jadi orang sukses semua. Amin. Dari saya mau buat dosen untuk bagi itu. Kalau mau terserah, mau jual seperti itu. Semangat. Mau bisa ya lama apa? Bisa. Ya wes, nanti sik sholawatan biasa bagus terus yang terakhir itu kali ya rawatan. Sekali aja.
Intinya dalam maulid ini jenengan semuanya bahwa kelahiran Rasulullah. Maulid ini dengan Rasulullah jenengan betul-betul bisa mengingat. Karena dengan Rasulullah semua ini yang ada di alam ini semuanya kita harus ingat kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Cintanya jangan cinta di mulut saja. Karena saya akan menambahkan sedikit saja kata-kata hukum, kata-kata cinta. Karena kata-kata hukum ini dari kata-kata hak itu keluar haknya kuat. Maka dari itu dikuatkan oleh kata batas itu masuk ke hati. Makanya kata-kata hak jangan sekali-kali kita cinta itu di mulut saja. Tapi betul-betul kita cinta kepada
betul-betul cinta kepada Rasulullah bisa dimanai di hati kita semua. Jangan sampai dengan dimanapun berada, jangan lupa harus wajib cinta kepada Rasulullah, karena ini yang memperbaiki kita dari yang tidak tahu ilmu menjadi tahu ilmu, yang tidak tahu akhlak menjadi akhlak, orang yang tidak beradab menjadi adab. Itu semua dari Rasulullah SAW. Jadi kita berdiri untuk dengan mahalul yang kita berdoa di mahalul yang monggo menghadiri jenengan sekuat-kuat tenaga. Nek mulai senang iso lalu karo Rasulullah pas mahalul yang kita berdiri minta apapun di hati jenengan. Nek jenengan rapat karo nangis ngomong. Kalau sama karena ini kita ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga dalam mahalul ini jangan bisa dikirakan kepada Rasulullah SAW. Doa jangan bisa dijawab di hati jangan. Supaya kita bisa sama mahalul yang